Nah, persamaan garisnya apa? Ingat ya, ini soal masuk perguruan tinggi negeri. Jadi kita masih menggunakan, tapi dia lebih lain lagi ya. Tapi saya minta kalian cari ini aja. Oke, dia akan melewati ini dan melewati titik ini. Dan melewati titik ini. Satu kalau ini titiknya berarti 0,1. Jadi ada dua titik yang dilewati. Ingat, untuk mencari persamaan garis, sarannya yang pertama cari M. Untuk mencari M, kita butuh dua titik. Dua titik baru ada miring dong ya. Kalau satu titik mana miring? Bisa sembarangan miringnya. Kalau ada dua titik, misalnya titik ini dan titik ini, miringnya berapa ya? Ya miringnya begini. Kalau titiknya dengan titik ini, ya berarti miringnya begini. Miring itu adalah M, gradien. Nah, untuk mencari gradiennya ini, ya udah seperti biasa kan? Gimana? Mau ini kurang ini? Berarti 1 dikurang min 5, 0 dikurang min 3. Berarti di sini 1 ini jadi tambah ya. Oke, ini jadi tambah ya. Jadi 0 tambah 3 berarti 6/3. Berarti M-nya 2. Karena persamaan garis awalnya itu sebetulnya ini ya. Saya pakai cara yang menuju 0,0. Misalnya, berarti sini adalah Y sama dengan 2X. Nah, terus karena dia ada melalui ini harus kita jadikan 0,0. Berarti 0-nya tetap, nih X-nya tetap. Berarti X-nya tidak ada apa-apa. Y-nya harus dikurang 1. Oke, ini saya kali ke dalam, ini tentu 2X gitu. 2X. Ini saya pindahkan. Nah, berarti persamaan garisnya adalah ini. Paling tidak, lama-kelamaan bisa terbiasa. Terus saya tidak bosan-bosannya minta Stanley, Declan, tolong. Ya, Vino, tolong lihat YouTube yang tentang persamaan garis. Tolong, Darren, Stanley, Declan, Vino. Vino, Valentino, Declan, Stanley, Darren. Oke, selanjutnya ya. Tolong biasakan diri kalian untuk lihat di YouTube dan belajar lagi. Tolong ya, Darren, Declan, Stanley, Valentino. Declan tolong hidupkan video, Stanley tolong hidupkan video. Oke, ada satu soal yang kelas 7. Ini benar-benar kelas 7 ya. Ini dia. Soalnya ini untuk mahasiswa, untuk kalian tes masuk perguruan tinggi negeri. Coba lihat soalnya. Sama kan? 800 orang petani, diketahui 600 petani menanam buah jeruk, 300 petani menanam semangka. Jika X adalah banyak petani yang menanam buah jeruk dan semangka, maka nilai X yang mungkin berapa? Jadi dinaikkan satu tingkat, dinaikkan sedikit. Oke? Ini jangan dikerjakan. Jangan dikerjakan. Sudah belum? Oke, sekarang yang kelas 7, ini dia soalnya. Nih. Yang nanti, soal yang nanti akan saya bahas setelah kita selesai
Ini materi kelas 7 MTK, yaitu yang seperti ini. Buatlah diagram fan-nya. Declan, Stanley, Darren, coba baca soalnya betul-betul dulu. Kalau mau catat soalnya. Silakan catat soalnya. Nomor 9 ya. Nomor 9. Itu sama. Kalau nggak diberikan, saya bangunnya main fasilitas, ngerti? Aku mau beli fasilitas karena mau stres banget. Sudah dicatat? Sudah ya? Oke, kita jawab. Buatlah diagram fan-nya. Ada 47 anak. 40 gemar sepak bola, 22 gemar bulu tangkis. Kalau kamu gabungkan mereka, ternyata ada 62 orang. Padahal anaknya baru 47 anak. Dan inilah gunanya diagram Venn. Saya akan gambar seperti ini. Ini 47 artinya semuanya. Semestanya itu 47. Oke, ada dua lingkaran. Kamu bikin aja seperti ini. Ini sepak bola. Ini bulu tangkis. Cara singkatnya, tolong dilihat. Cara singkat ya, bukan matematika. Cara logisnya adalah ini jumlah mereka yang suka bulu tangkis dan suka sepak bola ternyata ada total 62. Berarti ada kelebihan 62 kurang 47. Kelebihan 15 orang. Kelebihan ini kamu letak di tengah. Yang suka bulu tangkis berarti yang lingkaran merah. Nah, yang suka bulu tangkis sudah termasuk 15 yang di sini. Katanya bulu tangkis berapa orang? Sepak bola 40. Berarti yang di sini harus saya isi adalah 25. Ini area suka sepak bola dan bulu tangkis. Ini area suka sepak bola saja. Nah, saja di sini yang penting karena dia di luar dari yang hitam. Di luar yang hitam.
Di luar dari yang hitam. Hitam kan apa? Bulu tangkis kan? Nih, lihat tangan saya. Hitam ini kan bulu tangkis nih. Saya tutup. Berarti ini hanya sepak bola saja yang 25 orang. Tapi kalau yang kamu lihat di sini yang merah, berarti 25 ditambah 15. Yang suka bulu tangkis di dalam lingkarannya merah memang betul 40 orang. Jadi kamu cari dulu yang di tengah. Yang 15 dapat dari mana? Sepak bola dengan yang bulu tangkis kalau saya jumlahkan itu 62 orang. Kelebihan. Harusnya siswanya cuma 47. Nah, kelebihan inilah yang masuk ke dalam yang suka dua-duanya. Ini udah pernah saya bahas ya. Ini yang kedua kali. Soal yang sama persis. Udah? Pak, belajarnya ada gunanya nggak Pak? Ada. Nanti ada logika bahasa Indonesia. Pakai diagram Venn. Dalam matematika tadi ada. Saya tunjukin soalnya. Jadi dari 47 anak, tolong lihat, ada 40 anak yang suka sepak bola, 22 bulu tangkis, dan suka kedua-duanya. X. Tolong dengar, berarti sini tidak ada siswa yang tak suka. Nggak ada yang tidak suka kedua-duanya, nggak ada. Yang tak suka kedua-duanya nggak ada. Maksud saya, yang di luar ini nggak ada, sini 0. Tidak ada yang tidak suka bulu tangkis, tidak ada yang tidak suka sepak bola. Jadi sini luarnya 0. Perhatikan ya, di luarnya 0. Jadi semua itu masuk, ada yang suka bulu tangkis, ada yang suka bulu tangkis dan sepak bola, ada yang suka bulu tangkis saja. Oke, yang suka bulu tangkis katanya 22. Ini kan yang hitam ya, yang suka bulu tangkis. Nah, di sini udah 15. Berarti sini berapa? Tentu udah 2 dikurang 15, 7. Berarti ini 7 orang. 7 orangnya apa? Area suka bulu tangkis saja. Suka bulu tangkis, tapi tak suka sepak bola. 7 orang ini tidak suka sepak bola. Dia suka bulu tangkis saja. Tolong dipelajari. Yang tengah ini, yang ini ya. Sudah? Biar saya ingat baru totalnya 20. Ya kalau kita ngomong pasti ada bentuk inilah ya, ada 2, yaitu yang daki gunung, renang. Berarti objeknya cuma mendaki gunung sama berenang, cuma ada 2 aja. Jadi kita ngomong daki gunung dan berenang. Nah, di sini ada soal 6 orang tidak suka mendaki gunung dan tidak suka berenang. Berarti di luar dari luar lingkaran. Di luar lingkaran, berarti ini ada 6. Berarti yang dalam lingkaran ini, kalau lihat, dalam lingkaran ini totalnya harus 16 orang aja. 14 orang. Hanya boleh 14 orang saja. Totalnya apa Pak? Tolong ya, lihat tolong. Saya langsung kasih ini. Yang namanya total itu adalah, kalau saya ngambil A, B, C, totalnya itu harus A tambah B tambah C ya.
A tambah B tambah C, artinya orang yang di A, di ini, yang di B, terus yang di C. Bukan yang begini totalnya. Bukan yang kayak gini, bukan total merah tambah hitam, bukan ya. Bukan yang ini ya, bukan yang gini. Kalau merah tambah hitam itu bukan total. Ingat lo lihat sini. Merah tambah yang hitam itu bukan total siswa. Karena sini ada 2 kali sini masuk. Kalau saya ini A, B, C, yang merah itu kita mau apa? A tambah B. Ini yang merah. Sedangkan yang hitam itu B tambah C. Nah, kamu lihat. B-nya 2 kali. Yang namanya total bukan begini, tapi A, B, C totalnya. Oke, kita kembali ke soal. Jadi saya ngomong sini harus 14 orang. Oke? Atau kalau kamu bingung, atau kamu boleh anggap seolah-olah yang ininya tuh 14 orang. Nah, dalam 2 lingkaran ini harus total orangnya 14. Nah, boleh kamu anggap kayak ini, anggap. Atau anggap ini sebagai nih, 14 orangnya itu dari sini kan. Yang luarnya kamu anggap 0 gitu. Boleh kamu anggap gitu. 10 orang sedang mendaki gunung, berarti 10. Tambah 12 orang. Nah, totalnya sudah 22. Padahal yang boleh hanya 14. Hanya boleh 14. 14 dari mana? Seolah-olah yang ini itu hanya boleh 14 orang ya. Jadi sini ada 22, lu kurang aja 14. Berarti dapatnya 8 orang. 8 orang inilah yang B. Ini 8 orang. Atau 8 orang. Nah, baru kamu lihat. Yang suka dari gunung adalah 10. Berarti ini 2 lah. A-nya 2 berarti. Karena ini dalam lingkaran ya, ini. Oke, yang suka berenang 12 orang. Di sini sudah ada ya 8 orang sudah ada 8 orang di sini. Nah, 8. Berarti sini hanya tinggal 4 orang aja. Nah, coba lihat totalnya berapa? 2 tambah 8 tambah 4, 14 orang. Jadi ingat ya, ada yang tak suka di sini ya, yang tak suka dulunya 6. Oke? Katanya, berapa anak yang tidak suka gambar keduanya? Ya kan 6 orang. Gambarlah diagram Venn-nya. Gitu. Yang suka dua-duanya 8. Sudah belum? Jadi boleh kamu anggap ya, boleh kamu anggap bahwa ini 14 orang, totalnya 14 ya. Jadi tadi total di sini sudah 10 tambah 12. Ini seolah-olah sudah 22 nih, padahal hanya boleh 14 gitu. Semuanya di sini. Saya anggap ini 0 ya. Boleh juga yang saya ngomong sini tadi itu. Harusnya saya ngomong dalam lingkarannya yang boleh itu hanya 14 orang. Bukan 20 lagi. Kenapa? Ada 6 orang yang di luar. Ya, di luar berarti yang sini hanya boleh 14.
Ini ditambah 22. Ternyata ini kalau saya kurangkan, ini sudah lebih ya. Sudah lebih. Kurang 14, 8. Berarti 8 ini yang tengah. Suka dua-duanya 8. Sudah? Sudah, lanjut. Kalau kita anggap 0 di sini, ya gambarnya gini ya, yang seperti soal yang ke-7. Kita ngomong seperti ini. Tidak ada yang tidak tanam, 0. Kalau dia ngomong ini 500, ini dari 600, ini totalnya kan nih, berarti tengahnya 100. X, jadi tanya X ya. X jika banyak petani yang nanam buah jeruk dan semangka, berarti yang tengah-tengah. Paling banyak berapa kalau yang nanam semangka masuk ke dalam sini semuanya? Artinya 300 orang nanam semangka dan jeruk, maksimum 300 orang. Atau kamu uji. Nah, cara kedua adalah menguji. Menguji. Oke, saya uji yang ini. Ini adalah X. X artinya suka tanam dua-duanya. Ya, ini jeruk. Bisa nggak terjadi gitu? Jangan yang ngomong yang mungkin kan. Jadi ini jeruk yang merah ya. Sanggap yang tengah-tengah ini adalah 125. Yang ini. Mungkin tak? Kamu ceklah. Total yang di sini adalah 300 orang. Ini yang semangka, ini jeruk. Berarti ini 175. Mungkin. Terus ini 600, 475. Di sini 800 orang. Bisa dong ini. Oke, kita lihat ini berapa orang jumlahnya. Ini 300 tambah 475. Ini tambah ini dapat 775. Berarti belum lewat. 775. Berarti ada 25 orang yang tidak tanam. Berarti ini mungkin. Mungkin. 25 orang tidak tanam. Yang nanam semangka tetap berapa? 300 tingkat hitam. Yang nanam jeruk tetap 600. Lihat. Yang tak tanam 25 orang. Berarti A yang satu mungkin. Masuk yang B. Kita coba yang B. Ini 150. Ini semangkanya harus 300 orang. Berarti ini 150 juga. Oke, ini butuh 600 orang. Berarti 450. Mungkin nggak ya? Kita cek. Ini masuk sini 300 tambah ini 750. Berarti ini tambah ini baru 750. Maunya 800. Berarti yang tak tanam 50 orang. Berarti ini mungkin. Nomor 3. 250, tengah-tengahnya adalah 50, X 250. Berarti ini 50 orang, berarti ini 350 orang. Ini tambahnya 300, 650 orang. Berarti ada 150 orang yang tidak tanam. Berarti C juga mungkin. C mungkin, memang tetap ini 300. Yang semangka 300 ya. Yang ini 600 masih mungkin. 150 tidak tanam karena ini jumlahnya baru 650. Total 800. 150 tidak tanam. Berarti boleh, mungkin. Bisa terjadi. Cek nomor yang 4, kita cek yang 4.
Ini ada 800 orang. Nah, yang di sini katanya ini X adalah yang, maka X dia. Jika X adalah yang buah jeruk dan semangka, berarti ini 325. Lah, coba si jeruk saja maksimumnya cuma 300 orang. Ya kan? Jeruk masuk ini yang menanam semangka ini 300 orang yang semangka. Yang nanam semangka hanya maksimum 300 orang. Tolong dengar, lihat di sini. Jadi dia ngomong X di sini, ini X-nya ini 325. Yang nanam semangka maksimumnya baru 300. Gimana kita bisa 325? Nggak mungkin. Katanya yang nanam semangka dan nanam jeruk X-nya itu 352. Mau masukin 352. Yang nanam semangka maksimumnya aja 300. Yang ini, yang hitam harus 300. Masa bisa melewati ini? Berarti nggak mungkin, yang 4 nggak mungkin melewati batas yang 300. Kalau yang jeruk masih boleh kan? Jeruk totalnya kan 600 orang ya. Jeruk 600 orang. Berarti kalau ini mungkin 275 kan, masih boleh. Tapi yang sini apa? Nggak bisa. Nggak bisa. Pak, kalau saya masukin ke dalam, Pak, boleh. Misalnya saya masukin ya. Ini jeruk ya. Terus ini yang 325. Nah, ini yang namanya semangka. Emang semangka 325 orang? Enggak kan? 300 kan? Maksimumnya cuma 300 orang yang semangka dia. 300 petani yang nanam semangka. Kalau kamu masukkan sini, yang dua-duanya itu X, ya, kena merah karena hitam, ini kena merah karena hitam. 325, nggak mungkin kan? Nah, ini nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Ini nggak mungkin, mustahil. Jadi yang mungkin hanya 1, 2, 3. Dan ini di SMA udah nggak belajar, hanya ada di SMP. SMA nggak belajar lagi. Jadi sebabnya saya minta kalian, saya sering ngajar kalian ke hal-hal yang berulang-berulang supaya kalian paham 100%. Karena kita nggak tahu soal yang muncul saat kamu tes PTN yang materinya SMP itu pasti butuh nalar. Nggak seperti yang biasa. Jadi matematika yang masuk perguruan tinggi negeri UI, UGM, ITB itu bukan matematika yang kayak OSN itu, bukan nalar, logik. Tapi dasarnya kamu harus tahu. Nah, contoh yang seperti ini. Fx, pelajaran ke-8. Setelah kita belajar persamaan kuadrat, kita belajar tentang Fx. Ada saya ajarkan. Nah, apa arti ini? Ini lu harus ngerti gitu loh. Fx. Jadi semua yang saya berikan kalian dari SMP, semuanya itu gunanya saya tahu. Tidak sembarangan saya ajarkan. Pasti kalian butuh. Yang jelek apa?
Di sekolah kalian tidak diajarkan. Nomor 14. Ini pelajaran kelas 7. Kalian belajar tentang statistik rata-rata kan? Ada belajar rata-rata nggak? Kelas 7. Oke, rata-rata siapa dulu? Saya cari soal-soal yang memang kelas rata-rata kelas 8 ya, berarti kelas 8. Ntar saya cek soalnya dulu.
perbandingan umur ibu tersebut dengan anaknya. Oke ya? Sambung ke sini ya. Sambung. Silakan. Nah, kalau saya bagi gini ya, 8 tahun lalu ibunya berapa? 37. Anak 10 tahun. Sekarang berarti berapa? Berarti ini tinggal tambah dong, ya. Berarti sekarang 45. Betul ya? Sekarang 45 lah. Kan 8 tahun lalu. Ini berarti kan kalau sekarang udah 8 tahun ya, berarti 45 tambah ini berapa? 18 berarti. Ya kan? Gitu aja kan? Disuruh bandingkan 45 dan 18. Bagi 9 5, bagi 9 2, jadi 5 banding 2. Nih jawabnya A. Gampang aja kan? Mudah aja kan? 8 tahun lalu usianya ini. Kalian ada yang TikTok nggak? Ada nggak? Siapa yang ada aktif di TikTok ya? Enggak ya, jarang ya. Banyak orang maksudnya bodoh-bodoh yang lucu ditanya begini ya. Dia pertanyaan gini. Misalnya saya tanya Darren ya. Saya tanya Darren ya. Darren usianya sekarang berapa? Oke, saya tanya gini aja. Fiona dengar? Dengar ya? Oke. Usia Fiona sekarang berapa? 13, Pak. 13. Oke. 13. Kalau Fiona lahir 10 tahun yang lalu, berapa usia Fiona? 3. Kena kan? Kamu lahir 10 tahun yang lalu loh, kok bisa 3? Sekarang usia Fiona 13 tahun. Kalau kamu lahir 10 tahun yang lalu, sekarang usiamu berapa? Tuh kan? Oke, Jaren usianya sekarang berapa? 14. Oke. Usia 14 ya. Jika Jaren lahir 10 tahun yang lalu, berapa usia Jaren sekarang? Penuh hitungan dong, wih keren. Dekla tertawa. Oke, Dekla 13 ya. Oke, balik sama dengan Fiona. Sekarang 13 ya. Kalau kamu lahir 10 tahun yang lalu, sekarang usiamu berapa? Enggak? Tuh, pusing kepala. Oke, Giana aja. Giana saya anggap 13 lah ya. 13, 12. Oke, Giana sekarang 12 ya. Giana, kalau kamu sekarang kan 12 tahun ya. Oke, jika kamu tuh lahir 11 tahun yang lalu, sekarang usiamu berapa? Kok bingung sih? Berapa? 2. Aneh ya. Saya lahir 11 tahun yang lalu. Sekarang usia saya 2 tahun. Ada nggak? Itulah kan? Pusing kan? kuncinya itu di
Jika kamu lahir 11 tahun lalu, sekarang usia saya ya 11 tahun. Ya 11 tahun. Kalau Jerin usia sekarang berapa Jerin? Oh saya 14 Pak. Jika kamu lahir 10 tahun lalu, berapa usia sekarang? Ya 10 tahun lah. Wah lemah kalian ini. Kan jika kamu lahir 10 tahun lalu, oke, kamu berapa tahun? Karena apa? Karena kamu lahir 14 tahun yang lalu kan? Betul Fiona? Fiona sekarang 13 tahun, kenapa 13 tahun? Karena kamu lahir 9 tahun yang lalu, gitu. Gitu. Kamu 14 tahun karena apa? Karena saya lahir 14 tahun yang lalu. Jangan. Aduh, kalau ini keluar soal PTN mati ini semua. Aduh, sama aja pertanyaannya gini. Woi, sama aja pertanyaan gini. Sebuah bak mandi, tolong ya, woi. Sebuah bak mandi kosong, ukurannya 1 meter kali 80 cm kali 1 meter. Berapa banyak air dalam bak? Stanley. Stanley. Berapa? Nah, makanya saya ngomong, saat kalian tidak mengerti matematika, kalian selalu ngomong matematika itu adalah sulit, makanya muncul soal begini kamu seolah-olah itu jadi matematika, jadi kayak sulit. Oh, Jerin usianya 14. Jika kamu lahir 10 tahun lalu, Jerin, usia kamu sekarang berapa? 2 tahun, 1 tahun. Apa lah? Ya 10 tahun lah. Di mana lah itu? Diana juga. Karena kalian anggap matematika itu adalah sesuatu yang harus dihitung. Enggak. Jadi berapa air yang ada di bak mandi? Jadi nah kan? Tuh. Berapa air yang ada di bak mandi? Tuh bingung dia, stres dia mulai. 2 tahun. 2 tahun. Si Jana 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Lebih pusing saya. Oke Jana, ini berapa airnya? Wilbert, berapa Wilbert? Apa? Gak ada isi. Orang tanya berapa kok tak ada isi buat ini? Berapa banyak? Hah? Kosong, 0. Ya udah 0 lah. Ya bak mandinya kosong kok. Ngapain sibuk-sibuk hitungan ini? Ngapain lo? Hai, parah lo. Jangan kira ini nggak ada dalam ujian ya. Yang masuk plan 3 degree ada loh. Dia nguji kalian ini gobloknya kamu sampai di mana gitu loh. Jadi kalau ada soal-soal yang begini, lu nggak bisa jawab, yang lain yang bisa jawab, ini dianggap kamu nggak logis, kamu nggak bisa pakai matematika. Nah, masih. Jadi sekarang usiamu 14 ya. Kalau kamu lahir 10 tahun yang lalu, jika kamu lahir 10 tahun yang lalu, berapa usiamu? 2, 4. Lucu kan? Kamu lahir 10 tahun yang lalu, tapi usia kamu hitung 4. Apa
Saya kira tadi masih bisa berpikir dengan logisnya gitu. Ternyata juga nggak bisa berpikir logis. Padahal saya berharap tadi bisa. Deklar apa lagi? Apa ya dikit-dikit dia mah? Lo keterlaluan tadi tadi, tersedak lo mah. Itu napas tadi. Tolong ya, Diana dan lainnya. Matematika itu kamu harus anggapnya sesuatu yang membantu kamu, bukan membuat pikiran kamu makin kacau. Membuat otak kita berkembang, bukan membuat otak kita kayak Vio apa Vio? Vio, kamu sekarang berapa tahun? 13. Kalau kamu mulai 10 tahun yang lalu, berapa usiamu? 2 tahun, 1 tahun. Vio dari mana gitu loh? Tolong ya, nanti kamu coba tanya ke mamamu ya, Fiona. Coba kalian tanya ke papamu, mamamu, coba dia pusing tak? Papi sekarang berapa usia? 42. Kalau papi lahir 20 tahun yang lalu, sekarang usianya berapa? Tapi kamu tekankan sekarang usianya berapa? Ngerti gak? Biar dia bingung. Ngerti kan? Jadi Anda tanya dengan papi gitu kan? Kamu pura-pura tekankan usianya sekarang berapa? Biar jadi dia mikir pasti harus apa-apa dikurang gitu. Hasilnya kayak kalian itu lah. Oke. Aduh, kasihan kalian ini memang. Sudah. Tolong ingat, matematika bukan mempersulit kalian. Seperti ini hanya gara-gara gini kamu kacau. Tolong clearkan dulu. Oke, bye-bye, terima kasih. Matematika kayak, ya matematika jadi kacau gitu.